ingat balik lagi, jangan hanya copy paste, tapi kalian juga harus paham caranya menulis gitu ya. Ini kalau misalkan kutipan persis lebih dari 40 kata. Ini ada contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa membacanya. Ini kalau yang menulis daftar rujukan. Jadi kalau menulis daftar rujukan, ini versi yang lama ya. Kalau yang versi yang baru, sesuai saya ulang-ulang dari tadi, tinggal pakai Mendeley aja, selesai. Biasanya nulisnya namanya dibalik. 2 kata kayak tadi Musa Sugianto, koma M titik tahunnya penulisan, kemudian ini berupa judul dari tulisannya si Musa. Misalkan dia nulis Student Understanding of the Concept of Atom. Jadi tulisannya ini berupa judulnya. Jadi ini disertasi ya. Kalau disertasi biasanya tidak diterbitkan. Kayak gitu. Yang menerbitkan dari Sydney Macquarie University. Jadi tempat penerbitannya dan universitasnya. Nah, kalau Unitri ya Malang .2 tempat terbitnya ya di Malang .2 Universitas Tribhuwan Gede. Skripsi tidak diterbitkan. Kadang kayak gitu juga. Kalau yang levelnya skripsi, artikel jurnal nanti nulisnya sama judulnya, kemudian Studies in Science Education ini nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa? Ditulis di sini nama jurnalnya. Koma, ini harusnya titik dulu. Titik, ini volumenya berapa? Ini nomornya. Biasanya kadang volumenya misalkan 1, tapi masih volume 1, cuma dia sudah mengeluarkan 2 kali, misalkan gitu nomornya. Itu nomor. Terus ini halaman si jurnalnya, halaman sekian sampai halaman sekian tertulisnya, misalkan seperti itu. Nah ini kalau yang dari koran atau dari internet, nanti cara nulisnya seperti ini. Jadi kalau koran dan internet ini biasanya yang berupa kajian empirik. Kajian empirik itu yang berasal dari judul ya. Dari tempat penelitian, problem yang ada di tempat penelitian seperti itu. Ini yang dari buku. Kalau dari buku yang sudah lama seperti ini ya, tapi kalau dari Mendeley itu nanti lebih mudah caranya. Ini cara menulis daftar rujukan juga. Dan ini juga. Sebentar. Kaidah merujuk dan menulis daftar rujukan. Yang pertama, hanya yang benar-benar dirujuk di dalam naskah yang dicantumkan di dalam daftar rujukan, dan yang dirujuk di dalam naskah harus dicantumkan di dalam daftar rujukan. Ini maksudnya kalau kalian menulis, misalkan tulisannya Musa tadi, kamu ngutip tulisannya Musa di landasan teorimu, jadi itu juga wajib harus ada di daftar rujukan. Kayak gitu maksudnya. Jadi apapun yang kalian tulis misalkan di proposal penelitianmu ya, itu wajib tersitasi, tercover di daftar rujukan. Kayak gitu. Terus yang kedua, konsisten menggunakan satu cara saja untuk satu naskah. Kemudian konsisten untuk keseluruhan kumpulan naskah atau jurnal. Jadi kalau kalian membuat merujuk membuat kutipan, mengutip kayak tadi saya berikan contoh nama, tahun, .2 halaman. Nah, kalau kalian inginnya seperti itu ya harus konsisten. Semua wajib disertakan halaman, tahun dan tahun penulisan dan namanya. Kayak gitu. Tapi kalau tidak ingin mencantumkan halaman, ya sudah, nggak usah, halamannya nggak usah diikutkan. Cukup tahun saja sama nama penulisnya. Gitu. Nah, ini kalau pakai Mendeley, tergantung dari keinginan format penulisan dari satu jurnal atau pedoman penulisan karya ilmiahnya harusnya pakai selingkung apa. Nah, pakai itu terus, jangan gonta-ganti. Karena beda request selingkung, beda penulisannya. Seperti itu. Jadi harus konsisten dari awal sampai akhir.
Pun juga saat kalian menulis suatu istilah. Kadang, contohnya ya, misalkan pedoman penulisan karya ilmiah, kan panjang ya. Terus ada singkatannya PPKI misalkan. Nah, nanti selanjutnya kalian cukup menulis pakai PPKI itu saja. Jadi tidak usah kepanjangannya itu tulis berulang-ulang. Kayak gitu. Itu tips untuk mengurangi halaman saat kita menulis. Pun juga dengan penulisan dalam bahasa Inggris juga, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi harus dipilih. Kan beton geopolimer. Geopolimer biasanya pakai I ya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa asing pakai I. Relatif itu balik ke kalian. Kalian konsisten ingin menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih salah satu. Jangan bergonta-ganti. Jadi konsistensi penulisan itu juga diperlukan sebab seorang penulis itu nantinya kan muaranya membuat outputnya adalah buku. Skripsi itu kan buku. Jadi kalau dibaca sudah tidak menarik, di halaman pertama dibaca sudah tidak menarik oleh si pembaca, ya mana mau baca bukunya. Kan jadi ilmunya tidak bermanfaat ya. Kayak gitu. Itu sebenarnya outputnya sih lebih ke pembacaan ya itu nanti. Kayak kita baca novel gitu aja. Kalau ada yang typo, salah tulis, salah ketik kan jadi males ya. Sering ada penulisan yang salah ketik kan jadi males baca. Oke, ini tambahan terkait landasan teori atau kajian pustaka atau kajian teori. Sama ya namanya. Jadi nanti jangan bingung teman-teman. Jangan bingung dengan kata merujuk, rujukan, ya kutipan, itu juga sama. Kayak gitu. Oke, silakan yang ingin bertanya terkait landasan teori. Oke, yuk. Saya beri sesi kedua, silakan. Jadi tadi ada teman kalian, Obed, itu tanya, Bu, kalau judul saya seperti ini nanti enaknya gimana ya buat landasan teorinya. Jadi kalau dari saya sendiri, ini kan levelnya masih belajar buat teman-teman. Untuk skripsi itu masih belajar. Silakan kalian lihat rujukanmu, keywordnya nulisnya pakai apa aja. Ya udah, pakai itu aja. Kan kita mix and match toh juga. Nanti tinggal ditambah-tambahkan. Kalau misalkan di satu jurnal tersebut ada kekurangannya, bisa kita tambahkan dari buku. Yang jelas kalau jurnal kan nggak semua ditulis. Jadi mau nggak mau, kita juga harus menambahkannya dari buku-buku rujukan yang menunjang judul kita. Yuk, silakan. Yang ingin bertanya? Ada yang sudah mengumpulkan ini, penulisan bab 2-nya? Saya belum ngecek. Saya belum selesai soalnya ngecek yang bab 1. Tidak ada yang tanyakan lagi terkait ini landasan apa? Oke, silakan Vincent. Mungkin bisa langsung ini Bu, yang aplikasi Mendeley itu Bu. Soalnya saya coba tadi Bu, yang keluar itu huruf Mandarin sama bahasa Inggris Bu. Padahal artikel yang saya masukkan itu artikel bahasa Indonesia begitu. Apakah Mendeley ini hanya untuk artikel bahasa Inggris atau bagaimana Ibu? Oh, tidak. Kalau Mendeley itu tergantung dari kitanya. Gini, kalau kamu keluarnya hanya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, kamu unggah secara manual. Itu ada kok caranya. Masa enggak ada di tutorial yang kemarin? Saya rasa ada Bu, ada tutorialnya. Iya, saya belajarnya juga dari situ kok sebenarnya. Gitu. Coba deh Vincent dicoba lagi. Jadi kalau lihat tutorial jangan di skip. Usahakan per step, per tahap gitu. Kalau di skip nanti kalau ada yang ketinggalan gitu ya. Oke, saya belajar dari situ soalnya. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada, kalau kita search, kita bisa menggunakan tools yang tambahan secara manual. Itu bisa, Vincent. Oke, sebentar. Terus tambahan manual, kalau nggak salah, review.
Wah, ini punya saya itu. Agak berat. Jadi nanti kalau menambahkan secara manual itu bisa di-insert citasi itu loh. Oh bukan sih, bukan di insert citation, tapi di Mendeley-nya langsung deh. Ya. Gini aja, kalau ini sekarang saya lanjutkan di Mendeley, kayaknya nggak nuntut ya waktunya. Karena kalau minggu depan aja saya pakai Mendeley, gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau memperbaiki, nanti kalau misalkan teman-teman mau memperbaiki, silakan diperbaiki pas sambil ngerjakan bab 3 untuk citasinya. Ini kayaknya sinyal saya jelek deh. Oke. Halo. Oke. Gitu aja ya. Jadi minggu depan kita belajar pakai Mendeley. Gak apa-apa ya? Bareng-bareng pakai Mendeley. Jadi sekarang dicoba dulu. Sekarang silakan dicoba dulu, disinkronkan sama Word kalian Mendeley-nya. Nanti kemudian minggu depan kita bahas bareng-bareng terkait Mendeley. Gitu ya. Gimana? Oke? Baik. Ya, oke. Saya akhiri kuliah hari ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kalau misalkan ada tiba-tiba terbersit ingin tanya, silakan di WA group. Gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.